Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran pertama. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, di mana sih kalian biasa menemukan seperti ini? Lalu, disebut apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tetap semangat ya. Anak-anak, kalian semua sudah sarapan? Apa menu sarapanmu pagi ini? Tentunya makanan sehat bukan? Makanan yang kita makan haruslah makanan yang sehat. Makanan sehat sangat baik untuk tubuh kita. Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang menyadari akan pentingnya makanan sehat. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena saat ini sudah banyak sekali informasi tentang pentingnya makanan sehat. Bahkan banyak sekali promosi tentang makanan sehat, yaitu melalui sebuah iklan. Saya juga sering melihat iklan tentang makanan sehat dan tertarik untuk mengikutinya. Kalian juga kan? Kira-kira apa ya yang menyebabkan orang untuk tertarik mengikuti iklan tersebut? Mari kita belajar tentang iklan. Iklan adalah pesan atau informasi tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Fungsinya adalah untuk mempromosikan sesuatu, sehingga bersifat mengajak atau membujuk masyarakat untuk menerima produk yang ditawarkan. Media yang digunakan untuk menyampaikan iklan adalah 1. Media cetak. Contoh, koran, majalah, tabloid, spanduk, brosur. 2. Media elektronik. Contoh, televisi, radio, internet. Agar pembaca berminat dengan produk yang ditawarkan, maka iklan disajikan dengan kata kunci dan gambar yang menarik, yang sesuai dengan tujuan iklan. Jadi, antara kata kunci, gambar, dan tujuan iklan saling berhubungan. Kata kunci adalah kata singkat yang menggambarkan isi iklan atau kata-kata inti dari suatu iklan. Fungsinya adalah untuk mempermudah konsumen mengingat produk yang ditawarkan. Perhatikan iklan berikut ini. Di iklan ini terdapat kalimat yang berbunyi makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kata kuncinya adalah hidup sehat dan awet muda. Kita lihat di situ ada gambar beraneka macam buah-buahan. Kita tahu buah-buahan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Apa tujuan dari iklan itu? Tujuan iklan itu adalah mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi agar hidupnya sehat dan awet muda.
Nah, sekarang kita jadi tahu kan bahwa iklan ini antara kata kunci, gambar, dan tujuan iklan saling berhubungan. Agar lebih jelas lagi, coba kita amati iklan ini. Cari kata kunci, gambar, dan tujuan iklan. Kata kunci, pertumbuhan otak anak. Gambar, berbagai macam buah dan sayur. Serta ada seorang anak yang sedang makan buah. Tujuan iklan mengajak masyarakat agar mengkonsumsi makanan sehat untuk pertumbuhan otak anak-anaknya. Anak-anak, penyempurna makanan sehat adalah susu. Ayo, siapa yang suka minum susu? Pada umumnya, susu yang kita konsumsi berasal dari sapi. Oh ya, sapi merupakan salah satu contoh hewan ruminansia loh. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah atau memakan 2 kali, sehingga dikenal juga dengan hewan memamah liar. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada sapi ya? Kita pelajari yuk. Makanan sapi adalah rumput. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Itulah sebabnya sapi dikatakan memiliki 4 perut. Mari kita pelajari bagaimana sapi mencerna makanannya. Pertama kali, rumput masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ pencernaan yaitu gigi, terdiri dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah. Lidah berfungsi untuk merenggut makanan dan mendorong makanan menuju lambung. Saliva merupakan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah dikunyah di mulut, makanan akan menuju esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini, makanan tidak mengalami proses pencernaan, tetapi hanya lewat saja menuju lambung. Kita tahu kan, lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Dari esofagus, makanan akan menuju ke rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah ditelan. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah itu, makanan akan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dan penyaringan benda-benda asing agar tidak masuk ke omasum. Dari retikulum, makanan menuju ke omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum merupakan tempat terakhir di lambung yang dilewati makanan. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Setelah makanan menjadi halus, makanan akan didorong masuk ke dalam usus. Di sini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sari-sari makanan akan diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ampas atau sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Untuk mengetahui lebih jelas urutan proses pencernaan makanan pada sapi, kita lihat diagram berikut.
Pertama, makanan masuk ke mulut, melewati esofagus menuju ke rumen. Kemudian kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya, baru menuju retikulum. Kemudian ke omasum, setelah itu ke abomasum. Setelah makanan halus, kemudian menuju ke usus. Setelah sari-sari makanan diserap, ampasnya dikeluarkan melalui anus. Nah, tugas kalian adalah gambarlah organ pencernaan makanan pada sapi. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.